Nah, saudara sekalian, saya ingin bagikan sesuatu yang penting sekali. Saya percaya kita semua perlu belajar akan hal yang satu ini, karena ini mungkin tidak banyak direnungkan, tetapi sebetulnya ini mendasar buat hidup kita sebagai orang percaya. Semakin saya mengenal akan Tuhan, semakin saya berhubungan, saya bergaul dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Dia, saya menjumpai ada satu hal yang memang itu merupakan suatu ciri Allah yang Dia seringkali wujudkan ketika Tuhan itu berjalan dengan kita. Yaitu nanti kita akan mengenal ada yang namanya momentum Tuhan, saudara. Ya, ada yang namanya momentum. Momentum ini satu waktu tertentu yang sangat khusus, yang sangat spesifik, yang sangat detail, yang Tuhan tiba-tiba lakukan untuk tujuan tertentu. Nah, saya ingin ajak kita melihat akan beberapa dasar firman, dan saya berdoa supaya ini memberikan pengertian kepada saudara, bahwa ada yang namanya momentum Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam rutinitas yang tanpa apapun di dalamnya. Nah, sekarang saya ingin membuktikan dengan dasar pertama. Coba lihat dulu dalam Injil Lukas. Saudara yang membawa Alkitab, mari buka bersama dengan saya. Pasal yang keempat, ayat yang ke-16 mulai. Lukas pasal 4, ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan perhatikan saudara, menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, perhatikan, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, ada dua macam waktu yang muncul di sini. Yang pertama adalah apa yang selama ini menjadi kebiasaan dari Yesus. Alkitab berkata, Tuhan mengerjakan sesuatu yang rutin sifatnya. Yaitu apa? Tiap hari Sabat dia ke rumah ibadat. Ini sesuatu yang rutin. Yang secara berkala dari waktu ke waktu dia mengerjakan sebagai suatu kebiasaan yang baik. Tetapi kemudian ada satu masa di mana ketika sepertinya itu merupakan hal yang biasa, dia datang ke rumah ibadat seperti yang sudah-sudah menjadi kebiasaannya. Kemudian dia diberi tugas membaca akan kitab Nabi Yesaya. Waktu dia membaca dari kitab Nabi Yesaya, Tuhan berkata sesuatu yang mengubah akan kebiasaan yang ada, dari yang tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apanya. Apa itu? Ketika dia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada saat itulah ada satu momentum tertentu di sini yang berkata nas ini genap. Anda perhatikan, dia bergerak dengan kebiasaan. Kebiasaan setiap hari Sabat dia masuk rumah ibadat. Terus kebiasaan dan tidak terjadi apa-apa. Sebagai sesuatu yang sepertinya rutin. Tapi tiba-tiba ketika waktu Tuhan itu datang, di tengah-tengah kondisi yang merupakan kerjaannya seperti biasanya, dia berkata pada hari ini, genaplah nas ini pada waktu kamu mendengarkannya. Nah itu momentum Tuhan. Nah sekarang untuk lebih jelas,
Coba buka Yohanes pasal yang kedua. Allah, Tuhan Yesus, bergerak bukan dengan rutinitas. Tapi dia adalah pribadi yang tahu membaca akan momentum daripada Bapaknya. Kapan dia harus melakukan sesuatu, dia ngerti dengan persis. Yohanes pasal yang kedua, lihat mulai ayat yang pertama. Yohanes 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Dia nunggu akan momentum Tuhan ini, saudara. Dia datang sebagai orang biasa, datang ke perjamuan pesta, ibunya berkata mereka kehabisan anggur. Maria mungkin menurut saya orang yang paling tahu sampai detik itu siapa Yesus yang sebenarnya. Sebab dia yang mengandung akan pribadi yang satu ini. Dan dia tahu itu berasal dari Roh Kudus. Nah, waktu mereka kehabisan anggur, dia datang kepada Yesus. Tentu dengan harapan buatlah mujizat. Do something, kerjakan sesuatu. Tapi Tuhan berkata, saatku belum tiba. Orang ini bekerja berdasarkan momentum Tuhan yang tepat, saudara. Nah, kalau Allah itu bergerak dengan cara seperti itu, kalau kita tidak mengerti juga akan adanya momentum Tuhan dalam kehidupan kita, kita seringkali kehilangan begitu banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, apakah betul ada hukum semacam ini? Saya buktikan lagi. Coba buka sekarang Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima. Perhatikan mulai ayat yang pertama. Ada kisah menarik. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang, perhatikan, menantikan goncangan air kolam itu. Sebab, perhatikan saudara, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, ia menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ini momentum, saudara. Sewaktu-waktu. Mereka semua menunggu di kolam Bethesda, tidak ada yang tahu kapan itu. Tapi mereka menantikan kapan momentum Allah turun ketika malaikatnya dan mulai turun menggoncangkan air kolam itu. Dan orang yang pertama meresponnya akan goncangan momentum Allah itu. Apapun juga penyakitnya, dia akan disembuhkan. Bagaimanapun dalam perjanjian baru, Alkitab ini mengungkapkan satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan terjadi pada zaman Yesus. Sungguh-sungguh terjadi. Allah bergerak dengan momentum Tuhan seperti yang dia kehendaki. Nah, kita sebagai orang percaya, saya ingin sampaikan kepada saudara, kita harus mampu belajar, terus menimbang hati kita, mengarahkan hidup kita, sampai satu kali kita adalah orang-orang yang betul-betul mengerti akan momentum Tuhan ini. Sebab setiap kali kita bisa mengikuti, saudara. Saudara dengan dan saya akan menikmati akan satu lompatan-lompatan rohani yang luar biasa. Dan itu akan membawa pengalaman-pengalaman rohani yang sangat hebat dalam kehidupan kita. Nah, biasanya orang bisnis tanpa disadari juga mengerti itu. Ya, orang misalnya kemarin saya dengar wawancara soal bursa efek ini, Telkom lagi go public ya. Lalu ada seorang pengamat bursa efek ditanya bagaimana caranya untuk bisa tahu kapan saya beli saham, kapan saya lempar kembali. Yang ditanya adalah momentumnya. Lalu dia berikan beberapa alternatif, tapi sebetulnya
Para pialang-pialang orang-orang bisnis itu ngerti. Mereka punya sense. Saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Makin tajam itunya, makin luar biasa bisnisnya. Tapi tanpa sense semacam itu dalam hidup mereka, ya lebih baik kerja dengan orang. Kenapa? Kalau tidak akan bangkrut terus, saudara. Zaman harga-harga turun, kita malah berkata, wah ini harga turun. Ya sudah kita diamkan saja, harga naik. Baru kemudian dibeli, harga turun mau dijual lagi, rugi. Nah seringkali ilmu ekonomi nggak jalan. Karena tiba-tiba ada banyak hal yang membuat perubahan-perubahan yang mendadak. Orang bisnis tahu itu. Nah hal yang sama saya mau katakan, Allah bekerja. Karena Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas waktu. Pada saat kita bisa masuk tepat pada momentumnya Tuhan. Luar biasa. Saya seringkali gambarkan, orang Kristen adalah orang yang pemain selancar. Anda tahu main selancar? Oh, dibutuhkan papan yang pipih semacam ini. Lalu ada orangnya yang naik. Nah, ini orangnya naik, selancar. Lalu apa yang dibuat? Dia harus berenang sambil dia tengkurap di papannya, dia berenang ke tengah laut. Kalau Anda sering ke pantai-pantai yang seperti ini, mungkin di Bali ada, di Hawaii saya pernah lihat orang seperti ini ya berselancar, dia akan berenang sampai ke tengah. Apa yang dia tunggu? Dia harus menilai, dia mesti berkata, aku mesti tunggu apa? Tunggu ombak datang, saudara. Nah, orang yang makin pinter, dia bisa ngukur ketinggian ombak dan besarnya ombak. Kalau ombak kecil datang, dia sudah naik, baru 2-3 detik nengkreng begini, mak blek jatuh lagi, saudara. Sampai ke tepi. Tapi seorang peselancar yang hebat, dia akan ngerti, iya ini ombak yang cukup besar. Kalau aku naik di atasnya, aku sampai ke pantai. Ketika ombak itu naik, dia cuma ngikut di belakangnya. Nah, itu aja. Apa sebetulnya? Momentum. Kalau roh kita tajam, ngerti apa yang sedang Allah kerjakan, lalu kita masuk di dalamnya. Saudara, kita akan hidup dalam yang namanya anugerah. Kenapa? Karena tinggal nebeng sebetulnya kita ini. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi tinggal nebeng sebetulnya. Ngikuti apa yang Tuhan kerjakan, kita ikut sama-sama. Pada waktu kita bisa masuk, kita ikuti, kita akan sampai ke pantai tanpa kita kerja keras mendayung lagi, tidak lagi. Kekuatan ombak ini akan cukup mengantar orang ini sampai ke pantai. Dan hal yang sama seharusnya kita perhatikan dalam kehidupan kita. Saudara, Allah memanggil kita bukan jadi orang yang biasa-biasa loh. Kalau Anda perhatikan di Alkitab, berkali-kali Tuhan berkata, kamu mendengar ada tertulis begini-begini, tetapi aku berkata kepadamu. Dia tambahi. Kamu membaca tertulis begini, tapi aku berkata kepadamu. Lihat itu. Terus dia berkata begitu. Artinya ada satu panggilan yang sangat khusus pada orang-orang perjanjian baru. Dan itu bukan karena kekuatan kita, tapi murni karena anugerah Allah. Kalau Anda punya pekerjaan, Anda punya kehidupan bersama dengan Tuhan, biarlah kita berdoa, kita berseru, kita mendesak maju sampai kita berkata, biar aku tahu akan saat dan waktunya ketika Engkau bergerak di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amen saudara. Ketika malaikat menggoncangkan air itu, tidak ada orang yang tahu kapan. Tapi setiap orang yang mengamati dengan seksama, dan waktu dia melihat airnya goncang, dia lompat pertama. Alkitab berkata, apapun penyakitnya, dia akan disembuhkan. Nah sekarang lihat Lukas pasal yang ke-19. Ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Lukas pasal yang ke-19. Ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya katanya. Wahai betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Kenapa? Karena dia berkata,
engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara tahu orang Yahudi ketika pada waktu 2000 tahun lalu menolak Yesus, sampai hari ini sebagian besar dari mereka belum bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Kalau Anda ke Israel, Anda akan ditunjukkan banyak objek wisata Kristen, tapi mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus Tuhan. Sekalipun jutaan orang, miliaran orang hari ini percaya kepada Yesus, mereka berkata, tapi dia bukan Tuhan dan Mesias kami. Kami masih menantikan yang lain. Ketika momentum 2000 tahun yang lalu itu hilang, untuk menunggu momentum berikutnya ombak yang sama besarnya. Sampai hari ini sudah kira-kira hampir 2000 tahun. Dari sejak momentum itu diberikan kepada mereka, mereka tidak menjumpainya lagi. Anda pernah dengar cerita Yesus ketika ada perempuan Sirofenisia datang minta karena anaknya kerasukan setan tak ditolong. Dia berkata, aku datang untuk anak-anak, untuk orang-orang pilihan, bukan untuk orang lain. Dia berkata, roti bukan untuk anjing tapi untuk anak. Dan dia berkata, anjing makan dari remah-remah tuannya ya Tuhan. Yesus berkata, aku diutus untuk orang-orang Israel. Tapi waktu mereka menolak dia, momentum yang Allah berikan kepadanya hilang. Apa yang terjadi saudara? Mereka kehilangan berkat dan kesempatan sampai dengan hari ini. Betapa luar biasanya kalau kita bisa memahami akan waktu Tuhan dalam hidup kita. Jangan dibayangkan semua akan serba rutin, saudara. Sama sekali tidak. Kita seperti peselancar. Kita sedang menantikan ombak demi ombak, demi ombak, demi ombak. Dan makin saat setiap kali kita bisa menangkap akan gelombang-gelombangnya Tuhan, kita akan dibawa dengan begitu cepat mendahului akan semua yang ada. Lihat sekarang Lukas pasal yang ke-12. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-54 sampai 57. Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 57. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Lalu perhatikan ayat yang ke-57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kesanggupan kita menilai zaman akan membuat kita sanggup memutuskan apa yang benar. Ketidaksanggupan kita untuk menilai zaman akan membuat kita seperti orang buta yang tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan manusia cenderung untuk lebih mempercayai akan semua yang buruk, yang negatif, dibandingkan mempercayai akan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kalau ada berita negatif, cepat sekali orang percaya. Brung, 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 brung. Kalau ada berita positif, masa. Coba Anda dengar gini. Orang Kristen itu kamu tahu, ya ini tokoh sekali. Waduh, ternyata istrinya 2. Oh iya loh. Langsung, bro, istrinya 2, cepat sekali. Dalam waktu 2 kali 24 jam seluruh Indonesia tahu, istrinya 2. Tapi kalau ada satu pendeta membangkitkan orang mati. Orang berkata apa? Itu hanya orang kelenger dikasih air ya bangun katanya. Dan itu akan lama. Kemudian baru orang mulai mengerti. Kenapa saudara? Itu manusia. Kalau ada semua yang negatif, dia cepat sekali menanggapi. Tapi apa yang dari Tuhan, kita begitu lamban menanggapi. Tuhan berkata, rupa bumi kamu bisa ngerti. Apa yang dari dunia kamu bisa mengerti. Dan memang begitu adanya. Tapi mengapa kamu tidak bisa menilai akan zaman ini? Dan dia berkata, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Nah, dengarkan ini faktor penting. Orang Kristen yang melihat akan momentum Tuhan. Keputusan yang kau ambil sendiri, saudara. Saya sering dengan beberapa teman kemarin. Coba lihat kalau Anda lihat atletik ya, orang adu lari 100 meter gitu. Sudah siap-siap di garis start gitu ya. Orang bawa pistol untuk olahraga itu untuk memberikan aba-aba start gitu ya.
Lalu orangnya sudah mulai, iya. Begitu, dar. Orang yang blow on akan berkata, sekarang ya, sekarang. Hilang saudara. Baru sekarang konconnya sudah hilang semua. Putuskan sendiri. Nggak usah rundingan dulu. Loh itu tadi dor ya, bener ya? Sekarang ya, iya sekarang ayo lari yuk. Lah mana saudara? Itu hancur kalau sudah begitu, nggak ada. Anda kehilangan sekian detik, Anda bisa kalah. Pribadi mesti memutuskan. Nah oleh karena itu ini penting sekali sebetulnya. Saya memberitahu saudara, ada anugerah-anugerah yang begitu besar di balik kekuatan Tuhan yang bergerak pada waktu Allah yang sempurna. Dan makin kita bisa memahami itu dan mengerti itu dan memutuskan sendiri kita putuskan. Jangan tunggu orang lain bergerak dulu. Karena makin kita menunggu akan orang lain, sebetulnya kita makin tidak percaya dengan apa yang Allah kerjakan. Tapi orang Kristen yang berani melihat akan momentum Tuhan dan dia bisa melihat dan dia putuskan sendiri. Luar biasa, saudara. Karena anugerah di dalam kekuatan Tuhan yang bergerak pada saat yang sempurna. Itu memang betul luar biasa. Karena sudah lewat, saya mau cerita dengan semua orang, gak ada masalah. Sebelum lewat, emang saya nggak bisa cerita dan kurang bagus sebetulnya. Dan ini peristiwa sudah kesekian kali, saudara, buat saya mengalami akan hal-hal semacam ini. Dan bagi saya ini merupakan pengalaman kesekian yang membuktikan bahwa kita punya Allah yang sangat setia. 2 minggu yang lalu, atau hampir 3 minggu yang lalu ya, pada hari Minggu sore, tanggal 12 tepatnya, kita tahu bahwa itu sore itu hujan keras sekali. Dan gereja kita yang di depan ini masih belum beres ya. Kita bersyukur ada orang yang mau nyumbang plafon. Nah, masih tunggu gambarnya dan sebagainya. Tapi dia mau bayar untuk semua kebutuhan plafon, ceiling ini. Tapi kemudian tanggal itu kita lihat hujan begitu keras. Dan ternyata atap itu di atas banyak yang bocor. Dan selama kebaktian ember di mana-mana. Ember di mana-mana karena nampung akan air hujan. Di depan pemain keyboard itu ada ember juga. Dan di depan saya berdiri di depan sini itu ada air yang jatuh, ada satu lampu yang pecah di belakang karena kepanasan kena air dan akhirnya pecah. Jadi saya bergumul ketika itu Victor ngajak nyanyi, jangan takut, ya saya nyanyi sekenteng-kentengnya, jangan takut karena melihat kondisi begitu. Apa yang harus dibuat dalam keadaan seperti itu? Sebelumnya ada beberapa ide yang bertanya apakah tidak bisa dana plafon ini dialihkan untuk memperbaiki atap saja. Saya berpikir kalau saya bicara dengan orang itu pasti dia akan berkata ya. Tapi apakah itu betul dari Tuhan? Jadi saya bergumul sementara pujian itu, saya bergumul sendiri. Dan akhirnya saya ngerti Tuhan berkata tidak. Saya bilang Tuhan kalau ini tidak lalu kami dengan uang apa kita mesti perbaiki atap. Dan itu ternyata pada waktu dihitung pertama memang gede sekali, 9,7 kalau tidak salah katanya perkiraan untuk memperbaiki atap itu. Jadi saya bilang kita nggak punya apa-apa ini dan kita sudah komitmen bahwa persembahan jemaat tiap minggu pertama kita mau cepat menyelesaikan kekurangan pinjaman kita supaya kita bebas dari semua pinjaman dan hutang. Dan untuk ambil dana lagi untuk bangun itu dengan sekian puluh juta kita nggak ada kesanggupan pada waktu itu. Kita berkata Tuhan nggak mungkin ini. Tapi dia berkata tidak bisa. Kau tidak boleh ubah apa yang sudah orang ingin kerjakan untuk plafon, biarkan untuk plafon. Dan saya berdoa apa yang harus kami buat. Dan dia berkata ya korban. Dan Tuhan berkata mulai dari hidupmu sendiri. Saya bilang Tuhan aku sudah tidak punya apa-apa. Saya tidak punya uang ini. Dan Tuhan berkata kamu masih punya. Saya bilang apa lagi? Saya pikir oh Tuhan mau suruh saya jual barang apa lagi. Tapi dia berkata tidak, jangan jual barang. Kamu masih punya uang. Saya bilang aku tidak punya uang. Sambil nyanyi, jangan takut, jangan takut. Saya bilang aku tidak punya uang Tuhan. Dan Tuhan berkata masih punya duit. Lah uang apa? Dan Tuhan berkata, kamu kan punya persediaan uang untuk istrimu melahirkan. Lah kaget saudara. Dokter perkirakan kan tanggal 16. Itu tanggal 12. Jadi 4 hari lagi. Ini diminta Tuhan. Nanti anakku sama istriku disandra di rumah sakit. Gak bisa bayar. Masa begitu? Datang pekerjaannya apa? Pendeta. Pas waktunya keluar, maaf belum bayar, sandra dulu. Karena ini baru kejadian. Ada seorang teman yang melayani Tuhan juga. Keluarganya dirawat dan tidak bisa bayar dan disandra saudara.
Saya ditelepon teman, bisa nggak kamu bantu? Baik, kami mau bantu. Lalu saya dengar Tuhan berkata sekarang itu ongkos melahirkan buat anakmu. Aku minta. Tapi waktu itu saya bilang, oh Tuhan mau minta itu. Baik, saya kasih. Kalau Tuhan mau minta itu. Dan kemudian saya ngerti, tapi saya ngerti betul itu momentum Tuhan, saudara. Walaupun yang dia minta sesuatu yang tentu berat sekali. Saya ngomong sama istri saya, ini diminta sama Tuhan. Waduh, dia langsung begitu. Dia bilang, waduh Tuhan, kita ini sudah tenang-tenang, ada persediaan, dia minta. Dan ketika dia mulai goyang, saya bilang gini, Tina, kamu dengerin omonganku. Aku jamin kamu dengan nama Tuhan. Saya bilang, kamu tidak bakal disandera. Pada hari kamu pulang, detik itu kamu langsung pulang dan tidak mungkin disandera. Dia melihat saya. Percaya? Ya. Kasihkan. Ya katanya gitu. Kasihkan. Lalu dia yang ngelakoni nanti kalau ada apa-apa kan dia saudara ya. Jadi akhirnya betul dia berkata, ya wis kasihkan. Lalu kemudian pada hari berikutnya ada panitia pembangunan, kami kumpul sama-sama. Lalu saya sharing terbuka. Mereka yang tahu persis, yang lain saya nggak tahu uang dari mana yang saya korbankan pada waktu itu. Saya berkata saya ada sekian juta dan Tuhan mau minta ini untuk atap. Dan luar biasa, saya yakin Tuhan saudara ya. Beberapa orang dari panitia digerakkan. Dan hari itu terkumpul berapa? 28,7 ya. 28. Total habisnya 29,7 bukan 39, 29,7 dan terkumpul 28,7. Ya sudah, kita bisa mulai kerja. Dan luar biasa, hari berikutnya saya terima telepon dari teman di Jakarta dan dia mau berikan kepada kita aluminium. Tadinya kita mau pakai galvalum, itu seng yang dilapisi aluminium, tiba-tiba berubah jadi aluminium dan dia beri diskon 45%. Yang tentu nilainya lebih murah dari galvalum kalau beli di luar. Luar biasa. Dan itu diatur Tuhan begitu rupa sehingga kita dapatkan barang yang terbaik. Dan saya bersuka cita. Dan malam itu apa yang terjadi? Saya susah tidur, saya senang sekali. Tuhan terima kasih. Engkau telah membuat kami semua bisa punya kemampuan oleh anugerah-Mu menyelesaikan akan atap. Dan sekarang sudah mulai dibongkar sedikit-sedikit. Saya harap Christmas sudah selesai semua dan gereja ini tidak bocor lagi, ember-ember singkirkan semua saudara. Nah pada waktu itu susah tidur. Ketika saya sukacita, setan ini kurang ajar. Dia berkata begini, iya kamu sukacita, betul atap gereja beres. Ya, ini istrimu ini hitungan hari, enggak minggu. Padahal kamu sekarang mau dapat duit dari mana? Dia ngomong begitu. Nah nanti kalau enggak bisa dibayar, bayar gimana? Ya kalau iya, kalau enggak. Ya kalau Tuhan mau nolong, ya kalau itu bukan, kalau dari Tuhan, kalau itu karena emosimu, didesak oleh keadaan. Nah kau yang beda kenepi, kan kamu juga bisa keliru. Dia itu diomongin terus, itu suara itu kenyang terus. Terus saya bilang gini, oh ngono ya, saya bilang. Jadi saya berdiri saudara. Saya ngomong gini, apa ini? Saya tanya ngamuk saudara. Jadi saya bilang gini, saya bilang, oh kamu berkata begitu. Saya bilang baik. Saya tambah nekat. Besok saya kasihkan duitnya. Karena ada teman berkata, Pak jangan kasihkan sekarang. Nanti kalau sudah lahir aja baru Bapak ngasihkan yang itu. Oh saya bilang itu bukan korban, itu hapus-hapusan namanya. Saya hanya begitu lalu kemudian saya tarik lagi. Nanti ya saya mundur lagi. Itu namanya hapus-hapusan. Saya bilang jangan halangi saya Pak. Saya tahu dari Tuhan. Nah nanti gimana? Itu urusannya yang di atas. Saya nggak tahu lah. Itu pokoknya nanti urusan yang di atas. Dan pada waktu malam itu suara itu muncul begitu saya berkata, baik besok saya kasihkan. Jadi langsung saya ambil duitnya besok perapat saya bilang, ini duitnya saya kasihkan. Waduh saya bilang, nah mau ngomong apa terlanjur. Saya bilang begitu ya kan. Saya tahu kalau begitu kan mau apa. Masuk tak tarik balik. Tak buat terlanjur saya bilang gitu. Sudah diam dia. Terlanjur tak kasihkan. Ya kan masa kemudian maaf ya bapak-bapak saya minta lagi. Ya tak bisa begitu. Saya beri saya bilang terlanjur mau apa. Saya bilang gitu. Dan luar biasa ya kalau iblis itu diopeni ya terus ngomong terus saudara. Tapi kalau Anda buat jadi terlanjur begitu dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dan luar biasa selesai. Dan hari itu beberapa hari kami rapat terus dan intensif sampai hari ini.
Dan kemudian hari Kamis. Kamis kebaktian tengah minggu dan anugerah Tuhan dicurahkan. Saya bagikan firman di antaranya dari apa yang Pak Chandra tadi sampaikan. Kemudian kami menyembah Tuhan sama-sama. Pada waktu selesai penyembahan, Roh Kudus ngomong begini. Ada satu saudara di sini yang sudah menyerah dengan kehendak Tuhan. Allah akan memberkati. Saya hanya berkata ada satu orang di sini yang sudah menyerah dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Hari berikutnya orang ini telepon saya. Pak, saya mau ketemu. Saya bilang, ayo ke kantor. Dan sejak ke kantor siang hari, dia cerita begini. Saya kerja sekian lama. Saya kumpulkan uang, saya deposito hasil kerja saya. Saya ini pengen beli rumah. Dan akhirnya terkumpul uang 10 juta, kurang 5.000 katanya. Kurang 5.000 10 juta. Ini mau saya berikan untuk down payment, uang muka rumah yang saya mau beli. Dan sekian minggu terakhir ini Tuhan bicara terus dengan saya. Dia minta uang itu. Ini hasil tak kelompok ke Pak. Sidik-sidik tak kelompok ke. Diminta semua. Lalu kemudian pada hari Kamis itu saya datang. Pada waktu penyembahan saya bergumul luar biasa. Tuhan ngomong terus beri. Saya bilang Tuhan ini kerja setengah mati tak kelompok nih kayak begini. Engkau langsung minta semua ini untuk down payment rumah. Mestinya aku bisa beli rumah. Tapi pada waktu menjelang terakhir lagu itu dia berkata, ya wis Tuhan. Nah kuat saudara. Digedor terus hatinya. Dan tiba-tiba dia berkata, lalu Bapak kok ngomong Roh Kudus berkata ada orang menyerah. Bet kena aku belai tenan aku ini berarti. Dan dia berkata saya mau nunggu sebetulnya. Saya mau tanya Pak, sudah ada belum yang menyerah ngomong dengan Bapak gitu. Tapi saya tahan-tahan gak bisa. Dan dia datang pada waktu itu, dia ketawa-ketawa. Dia tanya, Pak ada firman enggak buat saya? Orang itu masih begitu. Saya bilang begini, wong iki biasa nih, nek wis ngerti kehendak Tuhan, tidak mau taat. Nyoba-nyoba takon-takon. Firman Tuhan ya gampang, taatilah. Saya berkata gitu. Kamu sudah ngerti. Padahal saya enggak tahu apa-apa. Asal ngomongnya, kamu sudah ngerti, tinggal kerjakan. Saya berkata begitu. Lalu akhirnya dia cerita. Dia tanya-tanya, wong korban itu sakit gak Pak? Yo sakit. Nek enggak korban, nek enggak sakit ya bukan korban. Lalu kami ngomong. Akhirnya bilang, ya wis. Aku sudah gak tahan betul. Setengah harinya aku kerja. Kepalaku cekot-cekot tak karuan. Aku harus turut sama Tuhan. Dia ambil kertasnya. Dia bawa uang 10 juta. Dia bungkus dengan kertas. Wis tak tambahi 5.000 Pak. 10 juta kurang 5.000 tak tambahi sisa 5.000 tak ganep no. Wis tak serah no Tuhan. Saya bilang yuk sembahyang dulu. Kami berdoa hadirat Tuhan luar biasa. Saudara mengerti itu? Momentum Tuhan luar biasa. Dan ternyata dari apa yang terkumpul, apa yang saya persembahkan gak ada 10%-nya. Gak ada. Sekarang Tuhan dorong hati saya lagi untuk memberi lagi. Saya tahu satu kali saya akan memberi lagi. Tuhan sudah ngomong nih, nanti kamu memberi lagi. Saya bilang ya beres Tuhan. Kan itu kan duitmu. Ya kirim dulu ke saya nanti saya kasih, saya berkata begitu. Tapi saya belajar sesuatu, ini luar biasa. Momentum Allah. Anda bisa bayangkan ada orang mengorbankan 10 juta deposito sekian lama kerja dan itu untuk beli rumah. Kalau bukan karena ombak yang besar dari Allah itu turun, tidak ada orang seperti itu. Kalau saudara bisa ngerti yang seperti itu, luar biasa. Sekarang setiap kali ada orang korban begitu, orang yang pertama bersuka cita, menurut saya sendiri saudara. Karena apa yang diberi ternyata berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, istri saya kemarin pulang tidak disandra. Ketika saya bayar, saya bilang, tidak disandra. Kamu pulang hari ini. Luar biasa. Dan Tuhan memberi lebih dari yang kami butuhkan, saudara. Ajaib sekali. Saudara tahu bagaimana pertolongan Tuhan? Anak itu lahir, dokternya datangnya terlambat. Yang nolong akhirnya bidannya. Jadi ongkosnya separuh. Ongkos dokternya itu ngurangi kan. Lahir dengan sangat normal. Tidak ada jahitan. Sehingga bisa hemat 1 hari. Dan dari situ semua saya hitung dihematkan Tuhan begitu rupa. Sampai cukup bahkan lebih dari kebutuhan yang ada. Dan sebetulnya kalau yang saya berikan itu saya simpan terus. Yaitu lebih itu
Ongkosnya itu lebih banyak dari yang saya sediakan. Saya nyediakan berapa gitu, ini plus sekian lagi. Ya podoin saya kasih kan malah kurang kira-kira, saudara. Malah kurang kira-kira. Ketika Tuhan sediakan, luar biasa. Saya pulang, saya ketawa, saya bilang sama istri saya, bos kita tidak pernah mengecewakan pegawainya, saya berkata begitu. Lihat cara Tuhan. Saya bersyukur sih punya istri yang mau diajak edan-edanan nggak begitu, saudara ya. Nggak gampang, biasanya ribut dulu, ngopo gitu ya. Tapi ini enggak, saya senang sekali punya partner yang mau diajak edan-edanan nggak begitu ya, yoh gitu aja. Tapi kalau saya belajar dari waktu ke waktu melihat itu semua, momentum Tuhan ini penting. Amen, saudara. Saya ngerti akhirnya, oh saya hanya disuruh memulai. Tapi sebetulnya tidak terlalu besar partisipasi saya dalam artian jumlah. Allah tidak cari orang yang lebih-lebih uangnya. Allah cari orang yang hatinya mau berkorban bagi dia. Amen, saudara. Nanti lihat, anugerah Tuhan akan makin besar dinyatakan. Dan saya percaya itu. Mari lihat lagi Daniel pasal yang kedua. Saya berikan beberapa ayat lagi sebelum kita selesai. Daniel pasal 2, ayat 20 dan 21. Daniel pasal 2 ayat 20 dan 21, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Perhatikan, dia mengubah apa saudara? Saat dan waktu. Allah adalah Allah yang berdaulat atas saat dan waktu. Dan ayat yang terakhir, mari kita lihat 1 Tawarikh pasal yang ke-12. 1 Tawarikh pasal yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-32. Tawarikh pasal 12, ayat yang ke-32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Kalau ada orang yang mengerti akan saat yang baik, momentumnya Tuhan, kita akan tahu apa yang harus kita perbuat. Saudara, saya mendorong setiap kita untuk sampai mengalami akan terobosan-terobosan semacam ini. Saya tahu dibutuhkan keberanian ilahi untuk Anda memutuskan berkata, ya saya ikut, ya saya masuk. Ini saatnya. Dalam hidup sehari-hari hal yang sama terjadi. Engkau bisa bergaul dengan orang dan tiba-tiba waktu Tuhan tiba untuk dia diselamatkan. Dan engkau ngerti momentum Tuhan. Anda bicara keselamatan dan orang itu diselamatkan. Anda tahu tentang apapun juga dalam hidup kita. Setiap orang yang tahu akan momentum Tuhan, bukan dengan hasil kerja kerasnya, tapi dia hanya mengikuti saja apa yang Roh Kudus berikan. Amen, saudaraku. Mari berdiri bersama-sama, saudara. Dan saya mendorong, biar lewat apa yang dibagikan pada hari ini, paling tidak memberikan tambahan keberanian dari Tuhan. Dan ingini itu, saudara. Ketika Anda mendengar semuanya, engkau berkata, wah itu kan Pak Agung itu, saya belum. Ya oke, sekarang belum. Kapan kira-kira? Tahun depan? Wah ya masih lama Pak. 15 tahun lagi kesuwen, saudara. Itu artinya kita nggak bertumbuh. Saya belajar sesuatu ya. Semakin kita bisa mengerti momentum Tuhan, keberanian Allah itu akan diberikan kita luar biasa. Dan saudara akan tahu dan yakin bahwa semua ini luar biasa dari Tuhan. Mengerti saatnya, Anda ikuti, Anda menikmati. Ya. Dan mulai saat ini setiap kali nanti kita mengangkat tangan kita. Kalau nanti melihat atap itu jadi, plafon itu terpasang. Tidak pernah bisa saya lupakan itu. Ketika saya tahu ada momentum Allah yang turun di tengah-tengah kita. Pada waktu hujan keras saya berdoa sore itu. Saya angkat tangan saya masuk kamar, saya bilang Tuhan, tolong gerejamu ini bocor-bocor. Dan ketika saya berkata Tuhan, kalau boleh saya minta biar hujan ini berhenti. Roh Kudus berkata begini, jangan minta itu. Saya bilang kenapa? Dia bilang jangan minta itu. Semua itu dalam kontrolku.
Jangan minta itu. Ada baiknya. Jangan minta itu. Saya tidak tahu ketika itu merupakan kesempatan yang dia buka untuk kita kembali melihat akan kemuliaan Tuhan. Amen, saudaraku. Tapi saya mengerti satu kali, setiap kali kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan, tahu ada kemuliaan Tuhan di atasnya. Teman yang korban itu ketika dia angkat tangan di gereja ini, dia akan tahu, rumahku di sana Tuhan, rumahku, down payment rumahku di sana. Tapi dia bisa bersyukur dengan apa yang dia kerjakan. Amen, saudaraku. Luar biasa, luar biasa. Orang berkata, oh ya Pak, itu untuk orang yang punya uang. Saya rasa saudara, dengarkan baik-baik. Soal keterikatan dengan harta, tidak monopoli orang yang punya uang. Justru banyak orang yang tidak punya uang, yang lebih terikat dengan harta. Ya kan? Waktu kita merasa berharganya uangku ini, kita mungkin lebih kenceng ini megangnya. Justru mungkin orang yang punya uang lebih kendor. Dapatnya gampang sih, keluarnya lebih gampang. Tapi orang yang merasa berjuang setengah mati, ketika dia dapat yang sedikit itu dia akan pegang keras. Dan itu yang membuat kita terikat betul. Dan bahkan membuat berkat Tuhan terhalang. Tapi lepas dari semua masalah uang, dalam hidup kita, dalam apapun, dalam soal keluarga, momentum Allah itu luar biasa. Allah bekerja dengan caranya sendiri. Ajaib sekali. Saya heran-heran nih, anak yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kami, lahir persis pada hari ulang tahun istri saya. Momentumnya perfect. Amen, saudara. Kok bisa? Saya bilang kado dari Tuhan. Nah, kok enggak tanggal 18, kok enggak 20? Kok memang diundur 3 hari dari perkiraan? Saya tahu, karena anugerah Tuhan. Amen, saudaraku. Dan mari kita belajar sama-sama. Tahu semua ini berasal dari Dia. Ikuti apa yang Dia mau. Putuskan sendiri. Jangan ten-tenan, lihat kanan kiri, enggak ada gunanya. Ngerti momentum yang kau masuk yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Like the woman with the issue of blood, we press in, we press in, like the blind man waiting patiently, we press in through the crowd. Suddenly a touch from heaven, Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven, Jesus came and set me free. Like the woman with the issue of blood, we press in, we press in. Patiently, we press in through the crowd. And suddenly a touch from heaven, Jesus came and rescued me. Suddenly came and set